wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Sandra Saskia Putri dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan produk Sunkist Sandra Cookies. Pendahuluan. Usaha ini berawal dari keinginan saya untuk menjadi seorang pengusaha dan mempunyai pendapatan pribadi. Selain itu, mama saya memiliki hobi dalam makanan yang akan saya produksi, khususnya kue kering. Makanan-makanan yang akan saya produksi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, sehingga memudahkan saya untuk mempromosikan atau mengenalkan produk saya kepada masyarakat. Keberadaan kue kering dikenal sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, dan hanya ada pada saat hari raya atau acara-acara khusus lainnya dari masa ke masa. Sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner di Indonesia. Ringkasan bisnis. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya di hari kemenangan tersebut. Agar suasana makin meriah, masyarakat biasanya menyuguhkan aneka makanan yang enak dan lezat untuk dinikmati bersama-sama. Selain pasangan ketupat dan opor ayam, salah satu menu khas Lebaran adalah kue kering. Sudah menjadi sebuah budaya turun-temurun, pemilik rumah biasanya menyajikan aneka kue kering di ruang tamu. Kudapan renyah dan gurih tersebut ditata dan dimasukkan ke dalam aneka bentuk toples dengan tampilan yang menggugah selera. Siapapun pasti tidak sabar untuk mencicipinya. Profil perusahaan. Nama perusahaan Sunkist. Bidang usaha produk makanan. Jenis produk kue kering. Alamat perusahaan Jakarta Timur. Situasi pemasaran saat ini. Seiring kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi kue kering, usaha kue kering ini memunculkan produk yang lebih inovatif, variatif, kreatif, dan berbeda dari produk yang biasanya. Dalam usaha kue kering ini, produk yang saya unggulkan adalah kue nastar, kue kastengel, kue putri salju, dan kue kacang, yang tentunya memiliki citra rasa yang luar biasa, lembut, renyah, dan gurih. Ancaman dan peluang. Ancaman. 1. Harga bahan pokok sering berubah, sehingga keuntungan didapat tidak tetap. 2. Persaingan yang kuat dengan toko kue kering lainnya. Karena pada saat sekarang ini banyak toko kue kering yang menjamur di seluruh kota, hal ini dapat diatasi dengan kekhasan kue kering yang dimiliki dan peningkatan kualitas produk yang lebih baik. 3. Menarik konsumen yang datang juga merupakan hal yang sulit jika sudah terjadi persaingan yang ketat. Peluang. Dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang senang mengonsumsi makanan ringan, sehingga usaha ini dapat membantu mereka untuk menikmati konsumsi yang sehat, murah, dan berkualitas. Strategi pemasaran. 1. Produk. Produk yang ditawarkan memiliki berbagai variasi bentuk kue dan bentuk toples yang menarik, sehingga menarik perhatian pembeli. Macam-macam kue kering tersebut antara lain kue nastar, kue kastengel, kue putri salju, dan kue kacang. 2. Price, harga. Harga yang cukup terjangkau dan relatif murah untuk kue kering dengan harga 60.000 per toples. 3. Place, tempat. Tempat yang dipilih yaitu saya menitipkan produk kepada toko-toko atau warung rumahan, dan saya juga menjualnya di rumah yang bertempat di Jakarta Timur. Distribusinya yang luas dan dapat mencapai setiap daerah dengan menggunakan jasa pengiriman atau ekspedisi. Dengan itu, produk saya dapat dinikmati oleh setiap konsumen. 4. Promotion, promosi. Saya menggunakan Instagram sebagai salah satu alat promosi bagi pelanggan produk kue kering saya untuk lebih dekat dengan konsumen dan pemasaran mulut ke mulut melalui testimoni yang diberikan oleh pelanggan saya. Program aksi. Program aksi yang saya jalankan adalah
saya perlu melakukan kreasi dan inovasi agar tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis kue rumahan. Salah satu contoh kreativitas dalam bisnis kue rumahan yaitu dengan menciptakan rasa dan bentuk baru. Dengan begitu, konsumen akan merasa lebih tertarik dengan produk saya. Inovasi dan kreasi diperlukan untuk menciptakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing. 2. Saya juga perlu membuat kemasan yang lebih menarik. Konsumen akan lebih menyukainya. Saya tidak menggunakan kemasan biasa untuk memasarkan kue kering. Saya bisa memesan toples dengan bentuk sesuai keinginan saya dan pelanggan, dengan ditambah stiker brand untuk mempercantik penampilan produk. Anggaran biaya. Ini dia biaya bahan baku yang menghabiskan dana sebesar Rp840.000. Dan ini biaya peralatan yang menghabiskan dana sebesar Rp3.100.000. Analisis resiko bisnis. Pendapatan, penjualan per hari rata-rata sebanyak 10 toples. Harga rata-rata Rp60.000 dikali 10 sama dengan Rp600.000. Jadi penghasilan bruto per hari Rp600.000. Laba kotor harian Rp600.000. Bulanan 18 juta. Biaya operasional per bulan, gaji karyawan Rp100.000. Biaya pengemasan Rp600.000. Biaya bahan Rp25.200.000. Total biaya operasional Rp25.900.000. Laba bersih per bulan Rp7.900.000. Kontrol produksi. Dalam bis ini, saya melakukan pengontrolan produk yang dijual. Konsumen sudah tentu hanya akan membeli produk terbaik. 1. Menjaga dan mengutamakan kualitas produk kue yang kita buat. Untuk menjaga kualitas yang baik, kita harus membuat kue tersebut juga dengan bahan-bahan terbaik. 2. Meninjau peningkatan dan perlindungan mutu dalam sistem pengepakan kue kita. Pengepakan yang baik dan benar, maka akan menjaga kualitas kue produksi kita tetap baik hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, pengepakan yang baik juga akan menambah masa simpan kue tersebut. Kesimpulan, usaha kue kering Sunkist ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, memperoleh keuntungan yang tinggi dengan berbagai macam rasa dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan manajemen yang baik, dan yakinkan bahwa bisnis apapun yang kita lakukan dapat bersaing dan berkembang sesuai harapan. Saran 1. Dalam berbisnis apapun, kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau memakai produk yang kita buat. 2. Dalam berbisnis pembuatan kue kering ini, kita harus menciptakan konsep yang bervariasi untuk menarik para konsumen, sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk kita. 3. Kita juga harus memperhatikan lokasi tempat usaha. Sebaiknya, lokasi berbisnis harus strategis, sehingga banyak konsumen yang berdatangan. 4. Memberikan pelayanan yang terbaik. Kita harus ramah pada setiap konsumen atau pembeli. Itu dia bisnis klaim produk kue kering saya. Semoga kalian suka dan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.